Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam hari Minggu dengan satu lagi janjian Alkitab yang kita akan melihat bersama-sama dari Roma pasal 5 ayat ketiga hingga ayat keempat. Roma 5章3到4节, Romans chapter 5 verse 3 to verse 4. Roma pasal 5 ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita, kerana kita tahu bahawa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya percaya ini adalah satu ayat yang memang bertentangan dengan apa yang diharapkan di dunia ini. Sebab dia katakan bermegah juga dalam kesengsaraan. Itu luar biasa sudah. Kalau bilang ya, dari dunia melihat kita ni orang ni sot, ya, orang bilang gila. Mana ada orang bermegah dalam kesengsaraan tu. Ini juga bermaksud bersukacita. Kita bukan orang yang suka kesengsaraan, tapi waktu kesengsaraan menimpa dalam hidup kita, saya percaya itu memberikan kita satu perspektif yang baru. Kalau kita faham apa yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa peluang itu diberikan kepada kita, kita dapat bertumbuh. Kita akan bertumbuh menjadi matang, sebab kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dalam bahagian itu, waktu kita sengsara, sebab itu seolah-olah seperti satu latihan yang membuat orang itu makin matang dan akhirnya menimbulkan pengharapan. Jadi kalau di sesuatu perkara kita menderita, kita mengalami kesengsaraan itu, tapi sebabnya Tuhan berada di sana, Dia sentiasa memberikan kasih karunia yang cukup bagi kita. Dan waktu yang sama, Dia juga curahkan damai sejahtera, membuat kita iman yang kuat. Kalau kita lihat Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, itu Dia akan membuat kita walaupun dalam kesengsaraan, kita masih dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita dapat melihat dan ambil janji ini, walaupun dalam kesengsaraan, kita happy, kita bersukacita, sebab kita diberi peluang untuk mengalaminya. Dan pengalaman yang demikian bukan saja kita yang akan menjadi matang, tapi saya percaya pada waktu yang akan datang, dia pasti akan menjadi satu dorongan kepada orang lain yang akan mengalami kesengsaraan yang mungkin yang sama ataupun yang serupa. Ya, saya percaya Anda juga ada pengalaman begitu, ya. Sebab kita pernah mengalaminya, kita juga dapat memberi tolongan yang baik sebab kita telah melalui kesengsaraan itu. Bagi saya suka ini sebab ada satu kali sebab ada sakit ya. Orang bilang ada patu tu. Saya pernah berkongsi di hari Minggu, di mana saya dimasukkan dalam hospital. Itu kali pertama dan juga satu kalinya saya berada di hospital. Dan di dalam hospital selama 3 hari, ya. Wah, punya 4 hari, ya. Sakit betul di sana. Kadang-kadang pun bosan malam itu, sakitnya, dan makan apa yang makan, bagaimana cara kerja jurawat di sana. Sampainya lepas tu saya keluar hospital, saya pun tahu mau pergi pada tulis surat, minta keberadaan siapa dan sebagainya. Luar biasa. Sebab pengalaman itu akan mendorong saya lebih tahu sudah bagaimana orang tu kalau dimasukkan dalam hospital. Dan saya pun sudah mulai lebih, orang bilang expert, lebih berpengalaman lah. Sebab pengalaman lah dapat mendorong anggota-anggota kalau dia masuk hospital, sampai dia pun bilang, Pak Adri, kenapa kau tahu ni ya? Sebab aku pernah dimasukkan dalam hospital. Itulah saya tahu macam mana daftar masuk, macam mana daftar keluar dan sebagainya lah. Macam mana ambil air, macam mana mau pergi mana buat x-ray, dan apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat waktu sakit tu, macam mana bertahan, bagaimana, dan ya semua itulah saya mengalaminya. Jadi hari ini bukannya kita harus mengalami semua kesengsaraan supaya kita menjadi matang dan menolong satu orang,
Tapi waktu kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada rencananya. Dia mau kita belajar supaya kita menimbulkan sesuatu daripada kesengsaraan kepada ketekunan, tahan uji dan kepada pengharapan. Itu yang akan membuat kita. Jadi saya mendorong kita semua, waktu kalau Anda mengalami kesengsaraan nanti, ataupun kalau Anda sedang mengalaminya, bersukacita, bermegah, sebab itu peluang diberi, bukan saja dilatih, tapi peluang yang lebih besar, yang lebih membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan yang lebih mendalam, yang lebih benar. Bukan? Kalau semuanya lancar, tak ada apa-apa berlaku, kadang-kadang kita pun mungkin lupakan Tuhan. Tapi waktu dalam kesengsaraan, itulah waktunya kita akan mengalami Tuhan yang benar. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa pemegahlah, seperti kita minta, pemegahlah dalam kesengsaraan. Amin. Ya. Nah, hari ini hari Minggu ya, nanti lepas ini semua harusnya berada di dalam talian untuk mengikuti kebaktian di gereja. 7.45 bahasa Cina, 9.45 di bagian Inggeris, dan 11.45 di bagian BM. Ya. Nanti saya akan pergi ke Austin untuk berkhotbah di sana di bagian Inggeris. Nanti akan kembali sini untuk ibadah di sini bagian Inggeris dan juga bagian BM. Ya. Jadi waktu yang sama, saya mengharap Anda akan membuat rancangan yang baik, peraturan yang baik, supaya Anda dapat turut serta dalam panduan makanan tu, paku makanan tu, 2.0. Kita sekarang telah mulai menjangkau ramai betul, kebanyakannya bukan anggota gereja. Jadi kita masih perlukan banyak-banyak barang-barang yang mau temaan. Anda boleh memberi barang itu ataupun dengan wang Anda berikan, supaya di sini kami akan beri dan siapkan packing itu supaya dihantar nanti. Nah, bagi Anda yang dapat datanglah ya, menghubungi kalau di bagian BM Roji, kalau yang lain kau boleh hubungi staff yang lain, supaya kita pun dapat mengatur supaya dan juga menjelaskan bagaimana Anda boleh turut serta dalam ini. Kita akan menjadi saluran berkat kepada orang ramai, dan pun sudah banyak menerima balasan, dan mereka juga ucap syukur dan beri terima kasih kepada gereja. Saya percaya inilah usaha semua. Jadi masih kita mau lakukan, dan kita akan lakukan dengan yang baiknya. Amin. Jadi Tuhan memberkati, sentiasa lindungi diri, lindungi semua.